Oke, Assalamualaikum Mbak Koji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak teman-teman yang minta Mas Hendra, Pak Kojim lagi dong, Pak Kojim lagi dong gitu. Mereka salut sama pemikiran-pemikiran besar Pak Kojim gitu. Dan aku tuh nggak sengaja gitu, kemudian Pak Kojim lihat-lihat, baca-baca begitu bahwa ternyata buku-bukunya Pak Ahmad Kojim itu sudah tersebar di beberapa universitas ternama di luar negeri. Misalnya kayak di Harvard University, terus kemudian di Cornell di Arizona, terus Ohio, Leiden, Congress, dan lain-lain. Itu tuh gimana kok bisa sampai seperti itu, dan kenapa mereka justru mencari buku-buku Jawa milik kita dibawa ke sana, Pak Kojim? Apa sih sebenarnya ajaran inti-intinya itu Pak Kojim gitu? Jadi mungkin nanti teman-teman biar bisa cari bukunya sendiri gitu. Iya, bukan. Ini kan memang pada waktu itu seminar. Jadi 9 pokok ajaran Syekh Siti Jenar itu seminar internasional. Seminar internasional. Seminar internasional tentang budaya Jawa. Ya, itu dilakukan di Hotel Kempinski, ya, di di dekat, ya sekarang itu kan ada Hotel Indonesia ya di dekat situ kan hotelnya itu ya. Nah, pada waktu itu ya yang membicarakan seperti almarhum Pak si Silado itu, siapa itu nama Romi Silado ya, Roni atau Romi itu Silado itu, terus Pak Bambang Nursena, ya, saya sama Pak Jenderal Tiasno Sudarto. Berempat ya? Iya, berempat. Nah, itu masing-masing kebagian kan. Kalau Pak Tiasno Sudarto itu yang mantan Kepala Staf Angkatan Darat, ya, itu bidang budaya Pancasila dan budaya, ya. Terus kalau Pak Remi Silado, ya, itu bidang kultur ini, misalnya Betawi, bagaimana bisa akrab dengan orang Sunda, bisa ya. Sedangkan kalau Pak Bambang Nursena ya berkaitan dengan pemahaman agama yang plural di Indonesia ini. Nah, Pak Kojim, saya pokok-pokok ajaran Siti Jenar yang masih relevan diterapkan saat dalam ini gitu ya. Saat ini, ya. Jadi seperti itu. Berapa poin-poin ajaran Siti Jenar secara general? Iya, secara general itu kan mengatakan bahwa yang paling poin itu manusia itu, ini yang paling poin dari 9 itu kan ada 3 yang paling poin. Apa itu? Yaitu kita ini harus bisa dipenuhi hak mandiri dan kewajibannya, ya. Jadi manusia itu lahir itu hanya harus dipenuhi, misalnya hak pendidikan, hak pengasuhan, ya. Jadi kalau kita sebuah bangsa tidak memperdulikan mereka, ya keliru, ya kan. Nah, terus akhirnya mandiri. Jadi manusia itu kalau haknya itu dipenuhi, pada akhirnya kan tujuannya untuk mandiri hidup itu. Jadi hidup yang mandiri itu artinya hidup yang tidak tergantung kepada pihak lain. Bahwa manusia itu terjadi yang namanya interdependen, ya kan, saling ketergantungan, ya itu iya, tapi kalau menggantung berbeda atau bergantung itu berbeda. Terus kodrat, ya. Jadi manusia itu setiap orang sebenarnya ada kodratnya. Misalnya ya ahli mesin misalnya. Ya. Nah, itu harus diberikan tempat. Ya, ahli agama diberikan tempat. Ya, jadi semua orang akhirnya bisa mengaktualisasikan apa yang dimiliki, yaitu yang namanya talenta, bakat, dan keterampilannya itu bisa diberikan. Ya, itu salah satu saja, ya kan. Terus berikutnya misalnya, ya kan, bahwa manusia itu pada hakikatnya, ya,
secara umum itu tidak tahu kebenaran, tapi mengklaim kebenaran, gitu loh. Jadi sebenarnya manusia itu ya hanya tahu diberi orang ini, yang ini diberitahu ini, tapi itu diklaim kebenaran. Itu yang menjadikan suatu konflik di tengah masyarakat. Ya. Jadi sebenarnya kita itu menyampaikan adalah menyampaikan apa yang kita ketahui. Tapi saya sendiri nggak boleh kan mengakui pendapat saya itu keabsolutan. Makanya di dalam seminar itu saya sampaikan, ini pengetahuan yang di-sharing. Ya, bahwa pengetahuan yang di-sharing itu ya ada yang benar, ada yang bermanfaat, silakan pakai kan gitu kan. Tetapi ya walaupun kita sharing dengan baik, tapi ada orang yang merasa tidak cocok, ya tidak usah marah-marah kan. Ya sudah ya dibebaskan saja. Wah, saya kurang cocok ya. Nggak ada kan orang misalnya karena nggak cocok tuh kita marah kepada yang tidak cocok, kan nggak ada gitu loh. Jadi begini, bangsa asing itu melakukan sesuatu karena berdasarkan pengalamannya. Zaman dulu, ketika misalnya zaman VOC, dia memang tidak memiliki pengalaman ilmu dari luar, kecuali pengalaman militer. Dengan pengalaman militernya itulah dia berusaha menguasai dunia. Terus dia melakukan istilahnya gitu, eksploitasi, atau dalam bahasa sekarang ya perampokan ya, perampokan harta kekayaan bangsa-bangsa yang dijajahnya. Tetapi dalam perkembangannya manusia itu berpikir, kalau selalu melakukan penjajahan itu akan suatu hari itu akan dengan mudah bisa ditaklukkan. Ya, maka berupaya mencari apa sebenarnya yang punya value dari negara yang dijajah itu, tapi mereka belum punya. Ya, nah, adopsi ya Pak Koji. Iya, jadi akhirnya mereka itu ya mencari buku-buku, mencari lontar-lontar, mencari itu, ya, dan itu mereka jumpai baik dari Cina, dari Nusantara, ya, dari Mesir, ya, negara-negara di Timur Tengah, mereka akhirnya dapatkan semuanya. Nah, cuma ada yang berbeda, ya. Kalau di Timur Tengah dan sebagainya, mereka langsung mendirikan lembaga-lembaganya untuk menguasai. Tapi di kita kan tidak. Jadi buku-buku itu langsung diangkut, ya. Mengapa demikian? Ya dikarenakan mungkin orang kita ini kalau lagi terjadi ngamuk itu ya gedung dan sebagainya itu bisa dibakar. Ya, makanya dulu Belanda juga membangun yang namanya perpustakaan Javanologi di Surakarta itu. Tapi toh juga tidak berfungsi untuk orang Indonesia. Nah, akhirnya buku-buku itu diambil. Nah, dari pengalaman itu mereka terus menelusuri kan, ada nggak buku yang dalam perkembangannya itu membuka pikiran mereka. Ternyata ada, ya kan. Makanya karena saya setelah reformasi itu menulis sesuatu yang tidak ditulis oleh orang lain. Nah, misalnya ya, contoh, semua orang lain menulis Siti Jenar ya seperti itu aja. Sepertinya itu saling copy paste aja. Oh iya. Ya kan? Iya. Jadi ada beberapa orang nulis ya sudah, itu ke itu hanya bahasa aja yang kata-kata yang berbeda. Redaksi kata-katanya aja yang diubah. Tapi saya langsung membuat isinya. Ya, jadi isinya. Makanya misalnya saya sebut loh, guru pun ya kalau berdasarkan Siti Jenar ada 4 tingkat. Nah, tentu ini nggak dijumpai oleh mereka kan. Oh, selama ini tahu guru ya guru aja. Ya. Apakah itu profesor maupun ya hanya guru aja. Profesor dianggap guru untuk mahasiswa, kalau guru itu berarti untuk SMA sampai SD ke bawah. Ya, tapi Siti Jenar tidak. Jadi seorang guru yang hanya mengajarkan sesuatu sekedar untuk yang diajar itu tahu apa, sekedar tahu apa, itu namanya guru ujud.
ternyata ada kursus. Nah, makanya dulu ada kursus montir. Iya kan? Nah, guru yang mengajarkan orang untuk bisa ya berbuat sesuatu itu namanya guru pituduh. Nah, jadi menunjukkan ya apa yang ilmu yang diajarkannya. Kemudian naik lagi ya kan, ada orang yang bisa menuntun apa itu kehidupan. Ya kayak ya nabi-nabi diantaranya ada yang seperti itu, maka dia disebut sebagai guru sejati. Jadi orang yang bisa menuntun kehidupan itu guru sejati. Ya. Nah, kata Siti Jenar, lah kalau seorang guru bukan hanya bisa menuntun, tapi dia bisa tahu dunia. Ya, nah dialah guru purwa. Guru purwa. Guru purwa. Jadi Tidak hanya menuntun, tidak hanya menuntun, tahu. tapi dia tahu. Misalnya gini, udah deh bangsa ini kalau begini pasti terjadi begini. Nanti pasti ada perang begini, dia tahu. Ya, nah itulah yang biasa disampaikan diatributkan ke Jayabaya. Iya, itu kenapa kok bisa punya kemampuan bisa memprediksi dan banyak terbuktinya itu secara rasional? Bagaimana Pak Kojim bisa menjelaskan hal itu? Iya, jadi sama yang diajarkan di dalam Pustaka Wedasa Sangka. Begitu kita ini sudah bisa hilang segala dendam kita, hilang segala kemarahan kita, hilang segala kebencian kita dan sebagainya, menjadi kita bersih. Ya. Nah, begitu kita sudah bersih, kita bisa melihat alam itu apa adanya. Nah, cuma kan berat kalau sampai di situ. Iya. Maka paling tidak kan orang sampai guru sejati. Makanya para spiritualis kita ngajarkan itu hanya sampai ke guru sejati kan gitu kan. Karena itu bisa dilakukan oleh perorangan. Nah, ilmu-ilmu ini ya bagi dunia barat tuh, ini baru. Iya, unik gitu ya. Unik. Makanya dia kejar. Ya, dia kejar, dia cari